Bab 1451. Bayangan gelap. 3 menit kemudian, Zhou Yu diam-diam mendekati tempat aura hitam membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, Zhou Yu bersembunyi di balik batu besar, mengamati jarak. Di sebuah ngarai yang dikelilingi pegunungan di 3 sisi, dipenuhi aura hitam pekat. Di bawah naungan aura hitam ini, seluruh ngarai tampak sangat redup. Di dalam kegelapan, bayangan hitam raksasa tengah melancarkan serangan gila-gilaan. Targetnya adalah seseorang. Zhou Yu memusatkan pandangannya dan mendapati orang itu juga tampak sangat muda, mungkin tidak lebih dari 40 tahun. Wajah itu tampak tidak dikenal, Zhou Yu menegaskan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian, Zhou Yu mengalihkan pandangannya ke bayangan hitam. Saat melihatnya, keterkejutan melintas di matanya. Awalnya dia mengira bayangan hitam itu adalah orang lain yang tengah mempertunjukkan suatu teknik kultivasi, namun tanpa diduga, bayangan hitam itu ternyata sepenuhnya terbentuk oleh aura hitam tersebut. Di tengah bayangan hitam itu, ada sebuah benda seukuran kepalan tangan yang terus-menerus berkelap-kelip dengan cahaya menakutkan. Apa benda ini? Keberadaan benda ini benar-benar melampaui pemahaman Zhou Yu. Tanpa mengetahui apa sebenarnya bayangan hitam itu, Zhou Yu tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, ia memilih untuk semakin dekat ke medan perang. Dia ingin melihat lebih dekat untuk mengetahui apakah dia bisa menemukan petunjuk apapun. Akan tetapi, saat Zhou Yu mendekati daerah yang diselimuti aura hitam, tiba-tiba dia merasakan sesaat disorientasi dalam pikirannya, lalu aura hitam itu menyerbu laut kesadarannya. Begitu aura hitam memasuki laut kesadarannya, aura itu mulai mengikis jiwa primordialnya secara gila-gilaan. Pada saat itu, wajah Zhou Yu berubah, dan dia segera berhenti untuk bersiap mengeluarkan aura hitam. Namun, pada saat itu, jimat petir di laut kesadarannya tiba-tiba menyambar dengan kilatan cahaya petir. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura hitam yang menyerang laut kesadarannya langsung dilenyapkan oleh guntur. Merasakan pemandangan ini, Zhou Yu diam-diam menghela napas lega. Diserbu oleh aura hitam di tempat yang tidak dapat dijelaskan, laut kesadarannya terkikis, itu sungguh menggelikan. Untungnya, aura hitam ini nampaknya tertahan kuat oleh kekuatan petir. Namun, segera setelah itu, Zhou Yu menyadari ada masalah. Dia nyaris saja mendekati aura hitam itu, dan aura itu berdampak sangat parah padanya. Tetapi lelaki itu, yang sekian lama bertarung dalam aura hitam melawan bayangan hitam, bagaimana ia bisa bertahan? Memikirkan hal ini, Zhou Yu memusatkan pandangannya lagi. Akhirnya, dia melihat dengan jelas bahwa di pinggang lelaki itu tergantung sebuah liontin giok. Liontin giok itu terus berkedip dengan cahaya biru. Tampaknya berkat cahaya biru inilah aura hitam dapat dihalangi sepenuhnya. Namun, mungkin karena pertempuran yang berkepanjangan, cahaya biru dari liontin giok tampak meredup. Pria itu juga tampak kesulitan untuk bertahan. Zhou Yu diam-diam terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi pria itu setidaknya di atas alam kaisar kelas 5. Kultivasi sekuat itu masih tidak bisa menahannya. Lalu apakah perlu baginya untuk campur tangan? Saat ini, keberadaan Yun Feifei dan Jiang Xiu tidak diketahui, dan tugas utamanya adalah menemukan mereka berdua untuk mencegah masalah. Memikirkan hal ini, Zhou Yu berencana untuk pergi diam-diam. Namun, pada saat itu, lelaki itu tiba-tiba mengeluarkan erangan kesakitan dan terpental. Dan bayangan hitam itu mengeluarkan suara yang sangat keras dan mengerikan, lalu menerjang maju dengan maksud menghabisi lelaki itu sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, mata Zhou Yu menyipit, dia langsung berlari ke arah bayangan hitam itu. Dalam sekejap, Zhou Yu tiba di balik bayangan hitam. Lalu, dia mengeluarkan raungan rendah. Petir biru, jari awan yang menembus. Saat Zhou Yu menunjuk dengan jarinya, sebuah petir sebesar lengan melesat dengan ganas ke arah bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu tampaknya tidak menyadari bahwa ada seseorang yang melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Saat ia menyadarinya, serangan Zhou Yu telah turun. Ledakan. Disertai suara gemuruh. Aura hitam yang mengelilingi bayangan hitam itu langsung dilenyapkan oleh guntur. Bayangan hitam itu pun tampak terluka parah, menjerit nyaring, lalu seketika hancur menjadi gumpalan aura hitam dan tersebar di ngarai. Pada saat ini, pria di tanah menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah ini hukuman surgawi guntur ilahi? Terima kasih atas penyelamatannya, saudaraku, kau benar-benar memiliki petir ilahi hukuman surgawi, sungguh luar biasa. Mendengar ini, Zhou Yu sedikit tertegun. Apakah guntur yang dipancarkan jimat guntur ini memiliki nama khusus? Five Thunderstrumen tidak menyebutkan hal ini. Melihat ekspresi pemuda itu, dia tampaknya tahu. Zhou Yu tetap tidak berkomitmen dan hanya berkata dengan tenang. Apakah kamu baik-baik saja? Pria itu berdiri dengan gembira dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Halo, nama saya Gu Zifeng. Bolehkah aku tahu namamu, saudaraku? Zhou Yu menjawab. Zhou Yu. Saat keduanya tengah berbincang,
area yang awalnya dibersihkan oleh petir hukuman surgawi milik Zhou Yu dengan cepat kembali diselimuti oleh aura hitam yang mengelilingi mereka berdua. Wajah Gu Zifeng menjadi gelap. Saudara Zhou, benda itu masih ada di sini, bisakah kamu membantuku menghilangkannya sepenuhnya? Apa yang perlu aku lakukan? Sebentar lagi, ketika benda itu berkumpul kembali, aku akan mengendalikannya dengan formasi, lalu kau bisa memusnahkannya dengan guntur ilahi hukuman surgawi. Zhou Yu mengangguk. Baiklah. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat cahaya aneh tiba-tiba muncul dalam aura hitam. Seketika, sejumlah besar aura hitam berputar di sekitar cahaya aneh itu, dan dalam sekejap, bayangan hitam itu muncul kembali. Saat bayangan hitam itu muncul kembali, Gu Zifeng mengeluarkan teriakan dingin, dan bersamaan dengan itu, tangannya dengan cepat membentuk mantra. Susunan penindas iblis angin barat. Saat berikutnya, segel biru tiba-tiba muncul dan menyelimuti bayangan hitam itu. Melihat pemandangan ini, pupil mata Zhou Yu mengecil. Apakah ini teknik Tao? Apakah Gu Zifeng seorang murid sekte Tao? Saat Zhou Yu sedang terkejut, suara Gu Zifeng terdengar. Saudara Zhou, sekaranglah saatnya. Buru-buru. Mendengar ini, Zhou Yu segera memfokuskan roh hatinya dan mengaktifkan jimat guntur. Ledakan. Petir biru setebal lengan menyambar keras ke dalam arai. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara melengking, dan sesaat kemudian, dilenyapkan oleh guntur. Hanya Hajar Aswad yang tidak beraturan saja yang tertinggal. Pada saat yang sama, aura hitam di ngarai ini mulai menghilang dengan cepat. Gu Zifeng, penuh kegembiraan, mengulurkan tangan dan menggenggam batu hitam. Melihat ini, Zhou Yu dengan penasaran bertanya. Kakak Gu, benda apa itu tadi? Bab 1452. Asal-usul kegelapan. Gu Zifeng terkejut. Kau tidak tahu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Gu Zifeng tiba-tiba teringat. Oh benar juga, kalian semua baru saja datang dari luar, bukan? Tidak heran kamu tidak tahu. Makhluk ini adalah iblis yang terbentuk dari ki iblis kegelapan. Ki setan kegelapan. Zhou Yu terkejut, dan pikiran pertamanya adalah benda ini mungkin berhubungan dengan kegelapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Zhou Yu. Gu Zifeng tidak menyembunyikan apapun dan mulai menjelaskan kepada Zhou Yu. Asal-usul benda ini mungkin berasal dari zaman kuno. Tidak seorang pun tahu waktu pasti kemunculannya. Kami menyebut benda itu asal kegelapan. Asal-usul kegelapan. Pupil mata Zhou Yu sedikit menyipit. Ini benar-benar ada hubungannya dengan kegelapan. Kemunculan Dark Origin merupakan ancaman besar bagi seluruh dunia, keberadaannya memengaruhi semua orang. Asal kegelapan melepaskan ki iblis kegelapan. Ki iblis jenis ini memiliki sifat yang sangat aneh, ia dapat memengaruhi roh primordial, daging dan darah, dan bahkan jiwa ilahi seseorang. Setelah diserang, seseorang secara bertahap menjadi boneka, dikendalikan oleh Dark Origin, mulai menyakiti orang-orang di sekitar, dan kemudian dengan cepat mencemari orang lain. Jika benda ini tidak ditemukan pada kemunculan pertamanya, dalam waktu kurang dari sebulan, ia dapat memusnahkan sekte besar. Bahkan di zaman kuno, sekte-sekte itu tidak terkecuali. Setelah mendengar penjelasan Gu Zifeng, Zhou Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, dia teringat pada rumah gua manusia sejati 5 petir. Dulu, rumah gua manusia sejati 5 petir juga punya benda ini, hanya saja jumlahnya lebih sedikit dibanding di sini. Mungkinkah kehancuran sekte tempat manusia sejati 5 petir itu bernaung juga disebabkan oleh hal ini? Jika memang begitu, bukankah hal ini terlalu menakutkan? Itulah situasi umumnya. Gu Zifeng menatap Zhou Yu dan merasa ekspresi Zhou Yu agak aneh. Dia langsung bertanya, Saudara Zhou, apakah Anda baik-baik saja? Zhou Yu tersadar kembali, menyeringai, dan berkata, Aku baik-baik saja. Hanya saja apa yang kamu katakan terlalu mengejutkan, aku tidak menyadarinya sejenak. Gu Zifeng tiba-tiba mengerti dan terkekeh. Sebenarnya, ini cukup normal karena tidak banyak orang yang tahu tentang Dark Origin. Selain itu, bahkan mereka yang mengetahuinya pun tidak sepenuhnya berkomitmen untuk membasmi Dark Origin, beberapa di antaranya memiliki motif tersembunyi dan ingin memanfaatkan Dark Origin untuk memuaskan kepentingan mereka sendiri. Orang-orang ini pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi Dark Origin. Gu Zifeng mengumpat. Zhou Yu kembali terkejut. Asal kegelapan bisa dimanfaatkan. Bagaimana cara penggunaannya? Gu Zifeng menjelaskan. Di zaman kuno, beberapa kultivator memang mengkhianati umat manusia. Mereka menggunakan karakteristik asal kegelapan untuk menciptakan beberapa teknik jahat, yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat meningkatkan ranah dan kultivasi mereka dengan melahap ki iblis kegelapan. Namun pada akhirnya, orang-orang itu menjadi bumerang bagi Dark Origin, berubah menjadi boneka tanpa kesadaran. Kemudian, beberapa teknik jahat dari zaman kuno diturunkan.
Bahkan di dunia bela diri saat ini, beberapa orang diam-diam mengolahnya dan dengan ambisius ingin terus menggunakan ki iblis gelap untuk memenuhi keinginan pribadi mereka. Mengatakan ini, Gu Zifeng menghela nafas dan berkata, "Ini adalah sifat manusia. Tidak pernah berubah." Setelah mendengar ini, Zhou Yu langsung teringat sekte pembantaian surgawi dan Rong Fang, tetua kedua kuil Dewa Pil. Orang-orang ini tampaknya telah memanfaatkan ki setan kegelapan. Zhou Yu mengangguk lalu bertanya, "Saudara Gu, apa sebenarnya asal-usul kegelapan itu? Apakah itu sejenis makhluk hidup, atau sesuatu yang lain?" Mendengar pertanyaan Zhou Yu, Gu Zifeng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Saudara Zhou, kamu membuatku bingung. Faktanya, bahkan sekte saya mungkin tidak tahu apa sebenarnya asal-usul kegelapan itu. Di era kuno, mungkin beberapa kekuatan besar tahu, tapi orang-orang itu sudah lama menghilang." Mendengar Gu Zifeng menyebutkan sektenya, Zhou Yu langsung bertanya, "Saudara Gu, bolehkah saya bertanya apakah sekte Anda adalah sekte Tao?" Mendengar ini, Gu Zifeng tertegun sejenak, lalu menampakkan ekspresi terkejut. "Sekte Tao saya jarang berjalan di antara manusia. Terutama dalam 1000 tahun terakhir, hampir semua orang telah memecahkan masalah ki iblis kegelapan di berbagai alam rahasia dan tanah absolut. Saudara Zhou, bagaimana kamu tahu hal ini?" Faktanya, Gu Zifeng telah mengakui bahwa dirinya adalah murid sekte Tao. Zhou Yu menatap Gu Zifeng dengan dalam. Dia telah lama mencari sekte Tao, kecuali ketika dia bertemu paman Yun Feifei, Master Tao Wen, di Yunzu, yang memiliki hubungan dengan sekte Tao. Dia tidak pernah melihat siapapun dari sekte Tao sejak itu. Dan guru Tao Wen itu hanyalah seorang murid awam dari sekte Tao dan tidak memiliki hubungan apapun dengan sekte Tao yang sebenarnya. Tanpa diduga, hari ini, di harta karun rahasia ini, dia bertemu seseorang dari sekte Tao. Zhou Yu segera berkata, "Saya pernah belajar sihir Tao. Selain itu, orang tua di rumah saya juga mengajari saya beberapa sihir Tao sederhana. Sebelumnya, aku menyadari kalau mantra yang kau gunakan sepertinya mirip dengan yang kupelajari, jadi aku menebaknya." Mendengar ini, Gu Zifeng bingung. "Orang tua di rumahmu? Bagaimana dia tahu sihir Tao? Siapa dia? Mungkinkah dia juga dari sekte Tao?" Zhou Yu menggelengkan kepalanya. "Mungkin tidak. Orang tua di rumahku dipanggil dengan nama samaran tetua primordial, aku tidak tahu apakah saudara Gu pernah mendengar tentangnya." Mendengar kata-kata ini, Gu Zifeng langsung terkejut. "Penatua primordial. Kau murid dari Penatua primordial." Bab 1453. Serangan Jenderal Iblis. Zhou Yu terkejut melihat reaksi Gu Zifeng. "Ya, kenapa? Ada apa?" Ekspresi wajah Gu Zifeng tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan luar biasa, dan bahkan tatapannya pada Zhou Yu berubah penuh hormat. "Jadi, kau murid dari tetua primordial, aku mengerti sekarang, tidak heran kau begitu tangguh. Seorang siswa yang benar-benar luar biasa dari seorang guru terkenal. Saya merasa sangat terhormat bertemu dengan Anda." Pada saat ini, wajah Gu Zifeng penuh dengan kegembiraan dan fanatisme, yang membuat Zhou Yu agak bingung. Apa yang terjadi di sini? Mengapa dia begitu gembira hanya dengan mendengar tentang tetua primordial? "Kakak Gu, apakah kamu kenal orang tua itu? Atau apakah kamu baru saja melihatnya?" Zhou Yu tiba-tiba punya pikiran dan buru-buru bertanya. Gu Zifeng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. "Bagaimana saya bisa mendapat keistimewaan untuk bertemu dengannya? Namun, di sekte Tao kami, dia adalah tamu yang paling dihormati. Kudengar setiap kali dia datang ke sekte Tao, guru Tao kita secara pribadi akan keluar untuk menyambutnya. Lagi pula, apa yang telah dilakukan oleh tetua primordial adalah sesuatu yang sangat dikagumi oleh kita semua, para pengikut sekte Tao. Dia benar-benar seorang Master Dao." Mendengar ini, Zhou Yu menjadi semakin penasaran. Apakah lelaki tua itu benar-benar begitu mulia? Kok dia tidak menyadarinya? Zhou Yu segera bertanya. "Saudara Gu, bisakah kau memberitahuku apa yang telah dilakukan orang tua itu? Untuk membuatmu begitu mengaguminya?" Mendengar pertanyaan ini, Gu Zifeng langsung terbuka. Dia berkata dengan gembira, "Sebenarnya, mungkin kau sudah menduganya, ini tentang asal-usul kegelapan. Keberadaan Dark Origin, dari era kuno hingga sekarang, telah menyebabkan banyak sekte hancur, membawa malapetaka bagi miliaran makhluk hidup. Di era kuno, ada banyak kultivator kuat yang mencoba membasmi Dark Origin sepenuhnya, tetapi pada akhirnya, bahkan dengan banyak ahli top yang bergabung, mereka tidak berhasil. Kemudian, setelah kehilangan banyak ahli, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Dark Origin sendirian, jadi mereka memutuskan untuk menyegelnya. Setelah membayar harga yang mahal, mereka akhirnya berhasil. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada yang tahu kapan segel itu mulai mengendur, sehingga sebagian Dark Origin bisa keluar dan menyebar ke seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu,
hal ini menyebabkan perubahan drastis di dunia, yang mengakibatkan menipisnya energi spiritual, hancurnya warisan, dan punahnya para penggarap kuno secara bertahap, yang pada akhirnya membentuk situasi saat ini. Terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, semakin banyak Dark Origin yang melarikan diri ke sekte-sekte rahasia tersembunyi di dunia. Untuk mencegah dunia ini sepenuhnya dirusak oleh asal kegelapan, Sekte Tao kami telah menjelajahi alam rahasia yang berbahaya selama ratusan tahun, mencoba membersihkan asal kegelapan ini. Namun, murid-murid Sekte Tao biasa bahkan tidak mampu menahan ki iblis yang dilepaskan oleh Dark Origin, apalagi membersihkannya. Jadi, selama berabad-abad, meskipun Sekte Tao telah membayar harga yang sangat mahal, hasilnya sangat minim. Mendengar ini, Zhou Yu tertegun. Apakah ki iblis kegelapan ini begitu sulit untuk dihadapi? Gu Zifeng mengangguk dengan ekspresi serius. Sangat sulit. Kultivasiku rata-rata di antara murid-murid Sekte Tao, tapi seperti yang kau lihat tadi, aku terjerat oleh iblis itu. Kalau bukan karena kau yang menyelamatkanku, aku pasti sudah bernasib buruk hari ini. Masalah yang paling kritis adalah bahwa ki iblis kegelapan ini menimbulkan bahaya besar bahkan bagi kita para pengikut Sekte Tao. Satu-satunya alasan kita bisa menolaknya adalah karena barang ini. Sambil berkata demikian, Gu Zifeng mengeluarkan liontin giok dari pinggangnya. Liontin giok ini persis seperti apa yang dilihat Zhou Yu dari jauh. Dia menebaknya dengan benar, benda ini memang digunakan untuk melawan ki iblis. Setiap kali kami menjalankan misi, para tetua di sekte menggunakan kekuatan besar untuk memasukkan mana ke dalam liontin giok kami guna menangkal korosi dari ki iblis. Tapi begitu sudah terlalu habis, kita harus mundur dari misi dan kembali untuk mengisinya kembali. Kalau tidak, kalau mana di liontin giok habis, kita akan berada dalam bahaya. Mendengar ini, Zhou Yu tiba-tiba mengerti. Gu Zifeng melanjutkan. Kemudian, setelah tetua primordial muncul, dia, bersama dengan guru Tao kita, secara berkala akan membersihkan setiap area di dunia dari ki iblis kegelapan menggunakan metode misterius. Hasilnya, tidak hanya mengurangi tekanan kami secara signifikan, tetapi juga secara signifikan mengurangi korban jiwa di antara para pengikut Sekte Tao. Jadi, setiap murid Sekte Tao memiliki rasa hormat dan penghormatan yang mutlak kepada tetua primordial. Mendengarkan penjelasan Gu Zifeng, Zhou Yu akhirnya mengerti. Jadi begitulah adanya. Mungkinkah orang tua itu menghilang hanya untuk menyelesaikan masalah asal kegelapan? Zhou Yu tidak bisa menahan diri untuk berspekulasi secara diam-diam. Mungkin. Kalau tidak, Zhou Yu benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang akan membuat lelaki tua itu meninggalkan janda Wang di desa. Saat Zhou Yu diam-diam berspekulasi, tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari arah utara kedua pria itu. Getaran hebatnya dapat dirasakan hingga puluhan kilometer jauhnya. Menyaksikan pemandangan ini, ekspresi Zhou Yu dan Gu Zifeng membeku saat mereka melihat ke arah suara itu. Sekilas, wajah Gu Zifeng berubah drastis. Tidak bagus. Seseorang telah memanggil Jenderal Iblis. Jenderal Iblis. Zhou Yu bingung, apa itu? Gu Zifeng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Jenderal Iblis adalah makhluk yang lahir dari ki iblis kegelapan. Beberapa terbentuk dari kondensasi asal kegelapan, yang lain adalah seniman bela diri yang telah terkikis dan akhirnya bertransformasi. Kekuatan mereka secara luas dikategorikan menjadi senjata iblis, Jenderal Iblis, Marsekal Iblis, dan Kaisar Iblis. Di antara mereka, senjata iblis adalah yang terlemah, yang baru saja kita bunuh adalah senjata iblis. Namun, para Jenderal Iblis sangatlah kuat, mampu dengan mudah melahap para seniman bela diri alam Kaisar manusia kita. Adapun yang lebih kuat, saya belum pernah bertemu mereka atau mendengar banyak tentang mereka, jadi saya tidak tahu. Mendengar ini, Zhou Yu tampak tercengang. Yang baru saja mereka bunuh hanyalah senjata iblis. Mengingat Gu Qing memiliki kultivasi alam Kaisar tingkat 5 dan merupakan murid elit dari Sekte Tao, namun dipukuli habis-habisan oleh senjata iblis, bukankah senjata iblis ini mengerikan? Saat Zhou Yu terkejut, dia tiba-tiba merasakan adanya bahaya yang mengancam. Ekspresi wajah Gu Zifeng berubah. Tidak bagus, Jenderal Iblis datang untuk kita. Bab 1454. Mengalihkan bencana ke timur. Mendengar ini, Zhou Yu dan Gu Zifeng segera mencoba melarikan diri. Namun, tepat pada saat ini, mengaum. Raungan mengerikan terdengar dari kejauhan ke arah mereka, membuat Zhou Yu dan Gu Zifeng sejenak linglung dan pusing. Wajah Zhou Yu berubah sangat muram. Apakah ini Jenderal Iblis? Ini sungguh mengerikan. Saat Zhou Yu dan Gu Zifeng berhenti sejenak, awan hitam besar melesat cepat ke arah mereka. Dalam sekejap, ia telah menyelimuti Zhou Yu dan Gu Zifeng. Tidak bagus, sekarang tidak mungkin lagi melarikan diri. Cepat, sembunyikan kehadiran kami. Sambil berkata demikian, Gu Zifeng segera merapal mantra. Pada saat berikutnya, cahaya cian mengelilingi mereka. Di bawah naungan cahaya cian ini, aura mereka sepenuhnya tersembunyi. Lalu, keduanya bersembunyi di celah batu,
mengintip ke awan hitam di atas langit. Dengan cepat, Gu Zifeng mengeluarkan suara terkejut. Tidak, Jenderal Iblis ini tampaknya tidak mendatangi kita. Seseorang telah memprovokasinya, dia sedang memburu orang itu. Mendengar ini, Zhou Yu juga memfokuskan pandangannya. Pada saat ini, awan hitam itu berjarak kurang dari 5 km dari mereka. Indra ketuhanan Zhou Yu kini dapat menyelidiki secara spesifik awan hitam itu. Saat Zhou Yu melepaskan indra ketuhanannya, dia langsung memperlihatkan ekspresi terkejut. Gu Zifeng benar, awan hitam besar ini memang tidak ditujukan kepada mereka. Di depan awan hitam, sesosok tubuh tengah melarikan diri dengan putus asa. Dan Zhou Yu tidak asing dengan orang ini. Yu Fengtian. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Tak disangka, ternyata itu benar-benar dia. Sebelumnya, ketika Xiao Che memberitahunya bahwa Yu Fengtian masih hidup, Zhou Yu agak skeptis. Tetapi sekarang setelah melihat Yu Fengtian dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak dapat menyangkalnya. Tanpa diduga, dia benar-benar hidup. Untuk sesaat, niat membunuh melonjak dalam hati Zhou Yu. Orang ini harus disingkirkan. Sementara itu, di sampingnya, Gu Zifeng menunjukkan ekspresi keheranan. Karena begitu dekat dengan Zhou Yu, bagaimana mungkin dia tidak merasakan niat membunuh Zhou Yu? Saudara Zhou, apakah Anda mengenal orang ini? Zhou Yu menarik napas dalam-dalam lalu menganggukkan kepalanya. Ya, aku pernah membunuhnya sebelumnya, tapi entah bagaimana, dia hidup kembali. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kata Zhou Yu, penuh dengan niat membunuh. Mendengar ini, Gu Zifeng buru-buru menyarankan. Saudara Zhou, jangan gegabah. Orang ini sedang dikejar oleh Jenderal Iblis, dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Lihat saja, itu akan menghemat tenaga Anda. Sebenarnya, Zhou Yu lebih suka membunuh Yu Fengtian secara pribadi, dan mencari tahu bagaimana dia bisa hidup kembali. Dia merasa kebangkitan Yu Fengtian sangat aneh. Namun, sekarang saat ia sedang diburu oleh Jenderal Iblis, Zhou Yu benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Karena itu, Zhou Yu hanya bisa menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan niat membunuhnya. Akan tetapi, saat itu, Yu Fengtian telah mencapai tepat di atas Zhou Yu dan Gu Zifeng. Dia tiba-tiba melihat ke bawah ke batu yang menyembunyikan Zhou Yu dan Gu Zifeng, lalu mencibir dingin. Zhou Yu, jadi kamu di sini, sempurna. Aku serahkan hal ini padamu. Bantu aku mengatasinya. Sambil berkata demikian, Yu Fengtian tiba-tiba menukik ke bawah, melancarkan serangan dahsyat ke arah batu yang menyembunyikan Zhou Yu dan Gu Zifeng. Ledakan. Batu besar di atas langsung hancur berkeping-keping. Ekspresi Zhou Yu dan Gu Zifeng berubah, dan mereka segera bergegas keluar. Zhou Yu dengan dingin langsung menghadap Yu Fengtian. Wajah Yu Fengtian penuh dengan ejekan. Zhou Yu, sudah lama. Setelah kamu menangani hal ini, mari kita mengobrol. Dengan itu, sosok Yu Fengtian berkelebat, berubah menjadi hantu, dan menghilang dalam sekejap. Melihat ini, raut wajah Zhou Yu tampak terkejut, ia pun segera melepaskan indera ketuhanannya untuk mencari, namun Yu Fengtian sudah pergi. Zhou Yu sangat khawatir, metode macam apa ini? Tepat saat itu, teknik jiwa hantu, seru Gu Zifeng. Apa ini? Ini adalah salah satu teknik kultivasi jahat yang dikembangkan di zaman kuno berdasarkan ki iblis kegelapan. Tidak kusangka teknik kultivasi ini muncul kembali. Ekspresi wajah Gu Zifeng sangat muram. Dan saat itu, awan hitam di langit telah tiba di atas kepala mereka. Setelah kehilangan aura Yu Fengtian, awan hitam segera mengunci Zhou Yu dan Gu Zifeng. Pada saat ini, Zhou Yu merasa seolah-olah seekor binatang raksasa dari awan telah menatapnya. Seketika, rambutnya berdiri tegak, gelombang bahaya menerpanya. Dan tepat pada saat itu, awan itu melonjak dengan cepat, lalu pilar ki hitam besar dengan lebar 5 pelukan melesat ke arah mereka. Di sampingnya, Gu Zifeng segera berteriak. Saudara Zhou, lari. Namun pada saat ini, mata Zhou Yu langsung memancarkan semangat juang yang kuat. Teknik kuali emas dari alam ekstrim tingkat ke-9 langsung diaktifkan sepenuhnya. Selanjutnya, Zhou Yu mengulurkan tangannya, pedang darah merah muncul di tangannya. Detik berikutnya, Zhou Yu mengerahkan penuh yuan sejati di dalam dirinya, menghunus pedang darah merah, dan menebas pilar ki hitam. Bab 1455. Pertarungan sengit dengan Jenderal Iblis. Cahaya pedang sepanjang 10 kaki tiba-tiba meletus, mengarah langsung ke pilar energi hitam. Ledakan. Di udara, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Dengan serangan ini, Zhou Yu dengan kuat membelah pilar energi hitam itu. Untuk sesaat, dalam radius 10 km, gangguan pada kekuatan langit dan bumi melonjak, bercampur dengan kisetan gelap yang kacau. Menyaksikan pemandangan ini, Gu Zifeng menunjukkan ekspresi takjub. Begitu ganas. Sebagai murid Sekte Tao, ia terbiasa menggunakan berbagai sihir Tao untuk melawan para Jenderal Iblis ini.
Ia belum pernah melihat seseorang yang mampu menghadapi Jenderal Iblis secara langsung. Sungguh layak menjadi murid tetua primordial. Akan tetapi, saat ini, wajah Zhou Yu bukan saja tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi malah semakin muram. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa serangan sebelumnya hanyalah pukulan biasa dari Jenderal Iblis, dan serangan itu bahkan belum menampakkan dirinya. Namun dia telah menggunakan hampir 80% kekuatannya untuk menandinginya. Kekuatan Jenderal Iblis ini jauh lebih besar dari apa yang dibayangkannya. Terlebih lagi, yang paling mengganggu Zhou Yu adalah meskipun pedangnya menghancurkan pilar energi hitam yang menakutkan. Dalam sekejap mata, ki iblis gelap di sekitarnya dengan cepat menyatu, membentuk manuver ofensif lainnya. Tanpa pilihan lain, Zhou Yu harus mengaktifkan Yuan sejatinya lagi dan mengayunkan pedangnya ke atas. Ledakan-ledakan. Dalam sekejap, Zhou Yu berhasil menahan dua serangan. Kedua gerakan ini telah menguras tenaga Zhou Yu secara signifikan, namun awan gelap yang tebal di atasnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Akan tetapi, mungkin karena manusia biasa telah berulang kali memprovokasinya, awan gelap yang besar itu tiba-tiba mulai bergejolak hebat, seolah-olah sedang marah. Di tengah gumpalan awan yang menutupi langit, tiba-tiba muncul cahaya aneh seukuran kepala manusia. Bersamaan dengan munculnya cahaya aneh itu, bayangan hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 10 kaki meraung keluar dari gumpalan awan. Pupil mata Zhou Yu mengecil. Inilah wujud asli Jenderal Iblis. Pada saat ini, di sampingnya, Bu Zifeng menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Sialan, semuanya ikut. Zhou Yu, aku punya jimat arah rahasia, mungkin itu bisa menjebaknya untuk sementara. Saat kata-katanya itu diucapkan, sosok Bu Zifeng tiba-tiba melambung ke langit. Bersamaan dengan itu, sebuah jimat seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Saat merapal mantra, Bu Zifeng melemparkannya dengan kuat. Susunan perangkap iblis cahaya emas. Tekan itu untukku. Bersamaan dengan raungan Bu Zifeng, jimat yang dilempar itu meledak menjadi cahaya keemasan yang cemerlang di udara. Pada saat itu, seolah-olah matahari keemasan tiba-tiba terbit di bawah langit yang sebelumnya gelap. Saat cahaya keemasan menyala, sinar keemasan pekat yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Jenderal Iblis. Dalam sekejap, sinar-sinar itu membentuk sangkar yang langsung melingkupi Jenderal Iblis yang besar itu. Setelah terperangkap dalam sangkar emas ini, ki iblis kegelapan di sekitar Jenderal Iblis langsung mengeluarkan suara mendesis. Dalam sekejap, area luas ki iblis kegelapan di dekatnya pun tersapu bersih. Pada saat yang sama, Jenderal Iblis yang terjebak mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Ia terus-menerus berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari sangkar. Melihat pemandangan ini, kilatan cahaya melintas di mata Zhou Yu. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Tanpa ragu, Zhou Yu mengaktifkan teknik 5 guntur, langsung mengubah Yuan sejati di dalam dirinya menjadi kekuatan guntur yang bergulir. Segera setelah itu, Zhou Yu diselimuti oleh cahaya guntur. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir, melesat ke arah Jenderal Iblis. Bersamaan dengan itu, cahaya petir di sekelilingnya dengan cepat terkonsentrasi ke lengannya. Saat berikutnya, Zhou Yu menggeram pelan. Petir biru, jari awan yang menembus. Dengan geraman rendah Zhou Yu, cahaya guntur di sekelilingnya langsung berubah menjadi petir biru, yang menyambar ke arah Jenderal Iblis. Ledakan. Kilatan petir menyambar keras sang Jenderal Iblis yang terjebak. Dalam sekejap, sang Jenderal Iblis mengeluarkan ratapan kesakitan. Saat tersambar petir, sebuah lubang hitam besar muncul di tubuhnya dan ki iblis gelap yang mengelilinginya pun musnah dalam sekejap. Bentuk Jenderal Iblis menyusut hampir setengah dari ukuran aslinya. Namun sebelum Zhou Yu dapat merayakannya, dia melihat cahaya misterius di dada Jenderal Iblis tiba-tiba mulai berkedip-kedip dengan intens. Segera setelah itu, ki iblis kegelapan di tubuh Jenderal Iblis berkontraksi dengan hebat. Pada saat ini, Zhou Yu merasakan krisis yang mematikan. Sementara itu, teriakan mendesak Bu Zifeng sampai kepadanya. Saudara Zhou, bahaya, cepat mundur. Tanpa berpikir, Zhou Yu langsung mundur. Tepat saat dia mundur, Golden Light Demon Trapping Array meledak dengan ledakan dahsyat. Susunan perangkap iblis cahaya emas hancur hampir seketika. Ledakan dahsyat itu mengirimkan kisetan gelap yang mengelilinginya menyebar keluar seperti gelombang mengerikan. Meskipun Zhou Yu dan Bu Zifeng sudah melarikan diri terlebih dahulu, mereka masih terkena gelombang kejut, keduanya menyemburkan darah dan terpental sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Tanah ditumbuk menjadi 2 lubang yang dalam. Di dalam lubang, Bu Zifeng berlumuran darah, wajahnya pucat. Maaf, Saudara Zhou. Jenderal Iblis ini terlalu kuat. Aku tidak bisa menjebaknya. Zhou Yu, berkat kuali emas pelindung dari alam ekstrim tingkat ke-9, meski dalam kondisi menyedihkan akibat serangan itu, tidak terluka terlalu serius. Setelah bangun, dia langsung menyuntikkan sedikit Yimu True Essence ke tubuh Bu Zifeng. Pulihkan dulu, aku akan urus. Dengan itu,
Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu, dan sosoknya berkedip sekali lagi, melayang ke langit. Bab 1456. Formasi Absolut Dewa Petir. Saat Zhou Yu melayang di udara, cahaya guntur muncul dari tubuhnya sekali lagi. Zhou Yu sudah menyadarinya. Untuk menghadapi Jenderal Iblis ini, hanya kekuatan petir yang paling ampuh. Selama kekuatan petir digunakan untuk menyerang, serangan lemah sekalipun dapat menyebabkan kerusakan ganda pada Jenderal Iblis. Sang Jenderal Iblis baru saja lolos dengan meledakkan diri, dan saat itu merupakan saat yang lemah. Zhou Yu melancarkan dua jari awan menusuk petir hijau secara berturut-turut. Dua lubang hitam besar segera meledak menembus tubuh Jenderal Iblis. Mengaum. Sang Jenderal Iblis meraung marah ke langit, dan di saat berikutnya, ki iblis kegelapan di langit berubah menjadi tornado, yang menyasar tubuh Sang Jenderal Iblis. Dalam tatapan Zhou Yu yang tercengang, tubuh Jenderal Iblis, yang telah menyusut hingga hanya lebih dari 10 kaki, tiba-tiba kembali ke ukuran aslinya yang lebih dari 30 kaki. Bersamaan dengan itu, auranya pun dipulihkan. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu tercengang. Dia dan Gu Zifeng telah berjuang sekuat tenaga untuk melukai Jenderal Iblis ini, dan dia pulih begitu cepat. Bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini? Tepat saat Zhou Yu tercengang, suara Gu Zifeng terdengar. Saudara Zhou, Jenderal Iblis berbeda dari senjata iblis, selama ada ki iblis gelap di sekitar mereka, mereka dapat pulih tanpa henti. Untuk membunuhnya, kau butuh formasi untuk mengisolasinya dari ki iblis kegelapan di sekitarnya, atau menghancurkan inti kegelapan di dadanya. Namun inti gelapnya sangat tersembunyi dan sangat sulit dihancurkan. Dan arai talisman yang kugunakan sebelumnya adalah yang terkuat bagiku, dan tidak bisa menjebaknya. Saudara Zhou, jika memang tidak ada cara lain, sebaiknya kau melarikan diri. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Saudara Gu, tenang saja, hari ini dia yang mati, atau aku yang mati. Namun, aku belum berencana untuk mati. Setelah berbicara, Zhou Yu menatap Jenderal Iblis yang telah pulih sepenuhnya, kilatan dingin melintas di matanya. Dalam teknik 5 guntur, ada jurus yang disebut formasi absolut Dewa Guntur. Formasi absolut Dewa Petir ini, Zhou Yu belum pernah menggunakannya karena membutuhkan konsumsi kekuatan petir yang sangat besar. Akan tetapi, setelah formasi absolut Dewa Petir dijalankan, peran utamanya adalah menjebak musuh dan kemudian melukai. Saat menghadapi musuh, jika dia bisa mengeluarkan Power of Thunder yang begitu besar untuk menjebak mereka, kenapa tidak langsung saja melukai mereka? Oleh karena itu, Zhou Yu selalu merasa langkah ini agak tidak berguna. Tetapi setelah diingatkan Gu Zifeng tadi, dia tiba-tiba menyadari bahwa jurus ini sangatlah tepat untuk menghadapi Jenderal Iblis di depannya. Maka, Zhou Yu segera mulai mengeksekusi gerakan itu. Di bawah kendali Zhou Yu, tubuhnya terus melepaskan kekuatan guntur, membentuk bentuk seperti mahkota di atas kepalanya. Hanya dalam sekejap, dia telah mengeluarkan hampir 2/3 kekuatan gunturnya. Dapat dibayangkan seberapa besar konsumsi formasi absolut Dewa Petir itu. Dan pada saat itu, Jenderal Iblis telah memulihkan ki primordialnya sepenuhnya. Aura mengerikannya sekali lagi mengunci Zhou Yu. Meskipun Zhou Yu tidak dapat melihat matanya, dia dapat dengan jelas merasakan kebencian yang mendalam dan niat membunuh yang terpancar dari tatapan Jenderal Iblis. Pada saat ini, Jenderal Iblis mengeluarkan raungan lain dan kemudian meninju ke depan. Gelombang ki setan gelap berubah menjadi gelombang kejut besar yang menyerbu langsung ke arah Zhou Yu. Namun saat itu, Zhou Yu menyelesaikan jurusnya, melancarkan langkah gunung dan sungai, lalu lenyap seketika dari tempatnya berdiri, menghindari serangan itu. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala Jenderal Iblis. Melihat Jenderal Iblis di bawahnya, Zhou Yu mengeluarkan raungan marah. Pembentukan mutlak Dewa Petir. Dengan telapak tangan Zhou Yu yang turun dengan kuat, mahkota harta karun guntur di atas kepalanya langsung berubah menjadi 5 ular guntur tebal, yang turun dengan dahsyat ke arah Jenderal Iblis. Melihat hal itu, Sang Jenderal Iblis pun meraung marah dan melancarkan rentetan pukulan untuk mempertahankan diri. Namun, kelima ular guntur itu dengan mudah menembus serangan Jenderal Iblis. Lalu mereka mengepung Jenderal Iblis. Sang Jenderal Iblis kini menyadari ada sesuatu yang salah. Ia segera mencoba terbang untuk bersembunyi di tengah badai awan energi iblis. Namun kelima ular guntur itu tidak memberinya kesempatan. Dalam sekejap, kelima ular guntur itu melingkarinya, lalu menghubungkan kepala hingga ekor, membentuk formasi guntur raksasa yang menjebaknya di dalam. Dengan terbentuknya formasi absolut Dewa Petir, ki setan gelap di sekitarnya tidak dapat mendekat. Jika mendekat, ia langsung meleleh dan musnah seperti salju di dekat tungku. Dengan demikian, Jenderal Iblis sepenuhnya terisolasi dari ki iblis kegelapan di sekitarnya. Menyaksikan ini, mata Gu Zifeng dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka Zhou Yu mampu menguasai kekuatan guntur seperti itu. Dan membentuk formasi besar. Pada saat ini,
Gu Zifeng melihat harapan dalam mengalahkan Jenderal Iblis, dan dia berteriak dengan gembira. Saudara Zhou, cepat, gunakan guntur ilahi hukuman surgawi untuk membunuhnya. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Zhou Yu pun sangat menyadari hal itu. Dia tidak membuang waktu, menuangkan seluruh yuan sejati yang tersisa ke dalam jimat guntur di laut kesadarannya. Hanya kekuatan guntur yang lahir dari jimat guntur adalah guntur ilahi hukuman surgawi. Dalam waktu singkat, guntur ilahi hukuman surgawi yang tebal telah terbentuk. Zhou Yu menatap dingin ke arah Jenderal Iblis, lalu menggeram pelan. Hukuman surgawi guntur ilahi. Membinasakan. Ledakan. Guntur ilahi hukuman surgawi diam-diam mengiris kehampaan, menyerang Jenderal Iblis. Bab 1457. Teknik pembersihan hati bodi. Dalam formasi absolut Dewa Petir, Jenderal Iblis tampaknya merasakan datangnya ajal, dan langsung berjuang mati-matian. Pada saat yang sama, ia melancarkan gerakan penghancuran diri yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, keberuntungan tidak berpihak padanya. Guntur ilahi hukuman surgawi langsung menyambar tubuhnya. Sang Jenderal Iblis menjerit tajam, lalu ki iblis kegelapan di tubuhnya langsung mencair. Saat tubuh Jenderal Iblis berubah menjadi aliran gas transparan. Tak lama kemudian, semuanya lenyap. Hanya batu hitam seukuran kepala yang tersisa, mengambang di dalam formasi absolut Dewa Petir. Melihat kejadian ini, saraf Zhou Yu yang tegang akhirnya rileks. Pada saat yang sama, gelombang kelemahan melonjak dari dalam tubuhnya. Baru saja dia menghabiskan seluruh yuan sejati di tubuhnya setelah 2 gerakan berturut-turut. Zhou Yu tidak dapat bertahan lagi dan langsung terjatuh. Namun, Gu Zifeng dengan cepat menangkap Zhou Yu. Saudara Zhou, apakah kamu baik-baik saja? Zhou Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Aku baik-baik saja, hanya saja terlalu memaksakan diri. Gu Zifeng segera mengeluarkan pil biru safir dan menyerahkannya kepada Zhou Yu. Saudara Zhou, ini adalah pil obat khusus Sekte Tao kita yang memulihkan ki sejati, cepat minumlah. Melihat pil ini, ekspresi terkejut terpancar di mata Zhou Yu. Pil esensi spiritual. Ini adalah pil kelas atas tingkat 8. Gu Zifeng terkekeh. Itu bukan apa-apa bagi Sekte Tao kita. Zhou Yu menatap Gu Zifeng dalam-dalam, sambil berpikir, Sekte Tao ini benar-benar kaya. Kemudian, dia mengambil pil esensi spiritual dan menelannya sekaligus. Seketika, dia merasakan inti emas yang awalnya terkuras di dalam dirinya mulai bersinar kembali, karena yuan sejati yang tak terbatas mulai berkembang. Pada saat ini, Gu Zifeng mengulurkan tangannya dan meraih batu hitam yang melayang di udara. Saudara Zhou, ini adalah inti iblis dari Jenderal Iblis. Ini bukti bagi kami, para pengikut Sekte Tao, untuk membuktikan pembunuhan seorang Jenderal Iblis. Kalau kau tidak keberatan, aku akan mengambilnya. Zhou Yu tersenyum sedikit. Hehehe, terima kasih banyak, kata Gu Zifeng sambil tersenyum lebar. Kali ini ketika aku kembali, aku akan menjadi pusat perhatian. Membunuh Jenderal Iblis pasti akan membuat mereka tercengang. Tepat saat Zhou Yu sedang mendapatkan kembali yuan sejatinya, di tempat tersembunyi 5 km jauhnya dari Zhou Yu dan Gu Zifeng. Yu Fengtian bersembunyi di sana. Seluruh pertarungan Zhou Yu dengan Jenderal Iblis disaksikan olehnya. Pada saat ini, mata Yu Fengtian penuh dengan kecurigaan dan ketidakpastian. Hukuman surgawi guntur ilahi. Saya tidak percaya benda ini masih ada di dunia. Sialan, aku tidak menyangka membantu mayat ini membalas dendam akan memprovokasi seseorang yang memiliki guntur ilahi hukuman surgawi. Aku harus membasmi anak ini, kalau tidak, begitu dia tumbuh besar, dia akan menjadi ancaman di masa depan. Mata Yu Fengtian dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Aku perlu menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Memikirkan hal ini, Yu Fengtian melirik Zhou Yu untuk terakhir kalinya. Nak, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Dengan itu, wujud Yu Fengtian berubah menjadi hantu dan langsung melarikan diri ke kejauhan. Saat Zhou Yu bertarung melawan Jenderal Iblis, di tempat lain di Harta Karun Rahasia, pertempuran dengan tingkat yang berbeda-beda juga terjadi di area lain. Pada saat itu, di sebuah bangunan bobrok di dalam Harta Karun Rahasia, 2 sosok sedang bertarung melawan sekelompok besar prajurit iblis. Di bawah selimut luas ki setan gelap, cahaya kemasan terlihat sangat mencolok. Orang ini adalah Xia Houyun. Dan tentu saja di sampingnya ada Cheng Sheng. Pada saat ini, di bawah serangan gila-gilaan para prajurit iblis, Cheng Sheng tidak dapat bertahan lagi. Wajahnya tertutup gas hitam, dipenuhi ekspresi kesakitan yang mengerikan. Xia Houyun, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Benda-benda terkutuk ini terlalu merepotkan, aku merasa seperti akan dikendalikan oleh mereka. Tahan terus, aku harus segera mengeluarkan benda-benda ini dari tubuhku. Sambil berkata demikian, Cheng Sheng duduk bersila di tanah dan mulai menjalankan teknik kultivasinya untuk memurnikan ki iblis.
Sementara itu, Xia Houyun terus bertarung dengan penuh semangat. Tiap tebasan pedang perang emasnya dapat memusnahkan seberkas kis setan hitam. Bahkan para prajurit iblis tidak dapat menahan lebih dari beberapa pukulan sebelum hancur berkeping-keping. Namun, beberapa saat kemudian, rasa sakit Cheng Seng bertambah parah, gas hitam di wajahnya secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya. Cheng Seng berkata dengan cemas, "Xia Houyun, benda ini terlalu aneh. Teknik kultivasiku sama sekali tidak berpengaruh padanya. Saat ini ia menyerang laut kesadaranku dengan gila-gilaan, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Sambil berkata demikian, Cheng Seng mulai gemetar hebat, ekspresinya makin ngeri. Sambil membantai para prajurit iblis di sekitarnya, Xia Houyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Cheng Seng, benda ini tampaknya adalah ki iblis kegelapan yang tercatat dalam teks kuno Laut Raja Surgawi. Tidak banyak informasi tentangnya di Laut Raja Surgawi. Saya ingat teknik hati jernih bodi dapat mengendalikan hal ini, cobalah." Setelah mendengar kata-kata Xia Houyun, Cheng Seng mencoba untuk duduk dan mulai menggunakan teknik hati jernih bodi. Teknik hati jernih bodi ini merupakan teknik rahasia unik dari Laut Raja Surgawi. Dengan berlatih teknik hati jernih bodi selama berkultivasi, seseorang dapat dengan cepat melenyapkan setan dalam hati dan memasuki kondisi luar biasa. Dalam keadaan ini, pengolahan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Saat Cheng Seng melakukan teknik hati jernih bodi, gas hitam di tubuhnya berangsur-angsur mulai menghilang. Setengah jam kemudian, Cheng Seng tiba-tiba membuka matanya. Meskipun masih ada gas hitam di pupilnya, gas hitam di bagian tubuh lainnya telah dikeluarkan sepenuhnya. Cheng Seng berseru dengan gembira. Teknik hati jernih bodi benar-benar berhasil. Tapi sepertinya, tidak ada cara untuk menghilangkannya sepenuhnya. Masih ada yang tersisa di tubuhku, tapi itu bukan masalah besar lagi. Sambil melanjutkan pertempuran, Xia Houyun berkata, "Untuk saat ini sudah cukup. Setelah kita pergi, kita akan menemukan solusinya di Laut Raja Surgawi." Mendengar kata-kata ini, Cheng Seng segera mengangguk dan bergabung kembali dalam pertempuran. Saat bertarung, dia bertanya, "Hei, ada yang tidak beres. Kami berdua terjerat oleh gas hitam ini, kenapa kamu baik-baik saja?" Xia Houyun menebas prajurit iblis itu, mengangkat bahu, dan berkata, "Tidakkah kau tahu bahwa tubuh pertempuran emasku secara alami kebal terhadap kejahatan?" Petik 2. Cheng Seng terdiam. Lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu. "Oh benar, Xia Houyun, apakah menurutmu anak Zhou Yu itu bisa bertahan? Dia tidak tahu teknik hati jernih bodi, mungkinkah dia sudah dikendalikan oleh benda itu?" Xia Houyun menggelengkan kepalanya. "Mustahil. Orang seperti dia tidak akan mati di tempat seperti ini. Jika dia benar-benar mati di sini, aku akan melebih-lebihkannya. Baiklah, cukup ngobrolnya. Ini seharusnya menjadi area inti dari harta karun rahasia. Terus tahan mereka, aku akan memeriksa sekeliling." Sambil berkata demikian, sosok Xia Houyun melintas saat dia menuju ke kedalaman reruntuhan. "Hei, kau meninggalkanku sendirian di sini, sialan." Cheng Seng hendak menolak tetapi diinterupsi oleh seorang prajurit iblis yang menyerang, sehingga dia tidak punya waktu untuk berkata lebih banyak. Bab 1458. Pedang Batu. Xia Houyun bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata, dia lolos dari pengepungan senjata iblis dan menuju ke kedalaman reruntuhan. Di sekelilingnya hanya tembok-tembok yang runtuh dan sisa-sisa bangunan yang pecah, membuatnya mustahil untuk mengenali wujud asli tempat itu. Xia Houyun dengan cepat mengelilingi seluruh bagian belakang reruntuhan. Dia tidak menemukan apapun. Mungkinkah aku salah? Bukankah ini area inti harta karun rahasia? Xia Houyun bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengerutkan kening dan memeriksa lagi, masih tanpa temuan apapun. Merasa sedikit kecewa, Xia Houyun memutuskan untuk pergi. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba dia melihat sebuah batu yang tidak mencolok. Pedang patah tertanam di batu itu. Faktanya, dia telah melihat batu ini saat pertama kali tiba. Namun dia hanya meliriknya dan tidak memperdulikannya. Namun sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa batu dan pedang patah itu tampak tidak biasa. Xia Houyun berjalan perlahan menuju batu itu. Dia memeriksa batu itu dengan cermat dan kemudian memperluas indera keilahiannya. Saat indera kedewaannya menyentuh batu itu, Xia Houyun tiba-tiba menjadi linglung. Kondisi ini berlangsung sekitar 3 menit, dan kemudian Xia Houyun kembali normal. Setelah kembali normal, wajah Xia Houyun dipenuhi kegembiraan. Jadi begitulah. Ini sebenarnya pedang batu. Tidak heran itu adalah teknik dari seorang master puncak Dao pedang kuno. Setelah berkata demikian, dia bergegas maju tanpa berkata apa-apa lagi. Saat ini, Cheng Seng masih terjerat dengan kelompok senjata iblis itu. Melihat Xia Houyun muncul, Cheng Seng langsung berteriak. "Xia Houyun, cepatlah dan bantu. Aku sudah mencapai batasku."
Xia Houyun tidak ragu-ragu dan langsung bergabung dalam pertempuran dengan pedangnya. Dengan bantuan Xia Houyun, keduanya bekerja sama, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka berhasil melenyapkan kelompok senjata iblis itu. Saat pertempuran berakhir, Cheng Sheng duduk di tanah, meraih beberapa obat spiritual, dan menelannya dalam tegukan besar. Sial, kalau kau datang lebih lambat, aku pasti sudah tamat di sini. Jadi, apa yang kau temukan setelah sekian lama menghilang? Jangan bilang kau tidak menemukan apapun. Xia Houyun terkekeh. Saya menemukan pedang batu peninggalan zaman kuno. Mendengar ini, Cheng Sheng melompat. Dia berseru tak percaya. Apakah itu benar-benar pedang batu? Berasal dari Laut Raja Surgawi, Cheng Sheng secara alami memahami pentingnya pedang batu. Itu adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mencapai puncak Dao Pedang di era kuno. Dengan memasukkan pemahaman Dao Pedang dan warisan ilmu pedang ke dalam batu khusus, mereka dapat melestarikan semuanya. Mereka yang mengikutinya dapat memasuki pedang batu dan berkesempatan untuk memahami atau bahkan mewarisi warisan Tao dari Master Pedang Dao. Xia Houyun tertawa. Tentu saja. Ayo, kita lihat. Cheng Sheng tidak peduli lagi untuk pulih dan menyeret Xia Houyun saat mereka bergegas kembali. Tak lama kemudian, mereka kembali berada di depan pedang batu. Cheng Sheng segera maju untuk memeriksanya dan kemudian berseru dengan gembira. Itu benar-benar pedang batu. Sayang sekali tidak ada di antara kita yang menggunakan pedang. Namun, Xia Houyun dengan acuh berkata, pisau dan pedang adalah senjata, pada dasarnya, tidak ada perbedaan. Aku sudah menguasai pedang batu, dan dao pedang di dalamnya sangat mendalam. Jika kita bisa memahami sebagiannya, itu akan sangat menginspirasi dao pedangku dan dao tinjumu juga. Mendengar ini, Cheng Sheng mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Saya harap kita mendapatkan banyak manfaat dari ini. Dengan mengatakan itu, keduanya secara bersamaan memperluas akal sehat mereka ke dalam pedang batu. Di sisi lain, setelah Zhou Yu dan Gu Zifeng membunuh Jenderal Iblis, mereka menemukan sebuah gua di lembah dan mulai memulihkan diri dan memulihkan kultivasi mereka. Setelah setengah hari, Zhou Yu pulih sepenuhnya. Saat dia membuka matanya, Gu Zifeng sudah berdiri berjaga di pintu masuk gua. Melihat Zhou Yu terbangun, Gu Zifeng langsung tersenyum dan berkata, Saudara Zhou, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Zhou Yu mengangguk dan berkata, terima kasih atas obat spiritualnya, Saudara Gu. Gu Zifeng terkekeh. Aku bahkan belum mengucapkan terima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Zhou Yu tidak berdiri dalam upacara dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, sambil melihat sekeliling. Saudara Gu, apakah kamu menyadari adanya perubahan pada kekuatan spiritual langit dan bumi di sekitar sini? Perubahan kekuatan spiritual langit dan bumi. Gu Zifeng terkejut dan segera mulai merasakan sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia juga menunjukkan ekspresi terkejut. Sepertinya kamu benar. Mungkinkah ada harta karun langit dan bumi di dekat sini? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir itu karena harta karun langit dan bumi. Mengatakan hal ini, Zhou Yu melepaskan indera ilahinya, dan setelah beberapa saat, dia dengan ragu berkomentar. Sepertinya Ki Iblis Kegelapan berubah setelah terkena guntur ilahi hukuman surgawiku. Faktanya, ketika dia menggunakan formasi absolut Dewa Petir untuk menjebak Jenderal Iblis dan menghujaninya dengan guntur ilahi hukuman surgawi, Zhou Yu sangat memperhatikannya. Area yang disambar petir ilahi hukuman surgawi memperlihatkan gelombang energi spiritual. Akan tetapi, selama pertempuran sengit dan dengan kehadiran Ki Setan Gelap yang luar biasa, Zhou Yu tidak terlalu memperdulikannya. Namun seiring tewasnya Jenderal Iblis, Ki Iblis Kegelapan yang tersisa pun ikut lenyap. Awalnya, Zhou Yu mengira Ki Setan Gelap telah menghilang dengan sendirinya. Namun, dia segera menemukan bahwa sebagian kecil kekuatan guntur dari hukuman surgawi guntur ilahi sebelumnya masih tertinggal di udara. Sisa hukuman surgawi guntur ilahi inilah yang menyebabkan Ki Setan Kegelapan mengalami transformasi. Mendengar perkataan Zhou Yu, Gu Zifeng awalnya tertegun, tetapi kemudian dia segera memeriksanya sendiri. Tak lama kemudian, ia pun menyadari fenomena aneh itu. Gu Zifeng tampak bingung, tetapi tidak lama kemudian, pupil matanya tiba-tiba membesar, dan dia menampakkan ekspresi gembira. Saudara Zhou, aku sudah menemukan jawabannya. Bab 1459. Transformasi Ki Iblis. Zhou Yu terkejut. Ki Setan Gelap ini awalnya tidak ada. Namun, setelah Dark Origin menyerbu tempat ini, ia mencemari kekuatan spiritual langit dan bumi di sini dan mengubahnya menjadi Ki Iblis Kegelapan. Namun transformasi ini bukanlah konversi satu ke satu. Seringkali dibutuhkan banyak kekuatan spiritual langit dan bumi untuk mengubahnya menjadi sebagian kecil Ki Iblis Kegelapan. Dan untuk memadatkan seorang Jenderal Iblis dibutuhkan Ki Iblis Kegelapan yang jauh lebih besar. Jenderal Iblis baru saja dibunuh oleh guntur ilahi hukuman surgawi Anda karena dapat memurnikan asal kegelapan dalam Ki Iblis.
yang memungkinkan Ki Iblis Kegelapan kembali menjadi kekuatan spiritual langit dan bumi. Namun, kekuatan spiritual langit dan bumi yang kembali dari Ki Iblis Kegelapan melakukannya secara satu lawan satu. Akibatnya, bagian kekuatan spiritual langit dan bumi ini menjadi sangat kaya, puluhan kali lebih kuat daripada kekuatan spiritual langit dan bumi yang sebelumnya tidak tercemar. Mendengar analisis Gu Zifeng, Zhou Yu pun mengerti. Matanya berbinar. Lalu jika kita bisa terus-menerus mengubah Ki Iblis Kegelapan kembali menjadi kekuatan spiritual langit dan bumi, lalu menyerap dan mengolahnya, bukankah kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat daripada menyerap kekuatan spiritual biasa? Gu Zifeng mengangguk. Secara teori, ya. Tapi kita masih perlu bereksperimen untuk memastikannya. Dia melihat sekeliling dan berkata, tidak banyak Ki Iblis gelap yang tersisa di sini sekarang. Mengapa kita tidak memburu Jenderal Iblis lainnya? Gu Zifeng menatap Zhou Yu dengan gembira. Namun, Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Tidak sekarang. Aku harus menemukan kedua temanku. Aku khawatir mereka dalam bahaya. Saudara Gu, Anda familiar dengan area ini. Tahukah Anda cara cepat menemukan seseorang di harta karun rahasia? Gu Zifeng terkekeh. Anda telah bertanya pada orang yang tepat. Menemukan orang adalah keahlian utama Sekte Tao kami. Berikan padaku beberapa barang milik pribadi temanmu, atau sesuatu yang dipenuhi aura mereka, dan aku akan segera melakukan jurus rahasia Tao. Mendengar ini, Zhou Yu langsung menunjukkan ekspresi gembira dan segera mulai mencari di cincin penyimpanannya. Setelah beberapa saat, dia tampak agak malu dan ragu-ragu. Ada apa? Tanya Gu Zifeng bingung. Zhou Yu menggelengkan kepalanya, lalu menarik napas dalam-dalam dan mengambil sepotong pakaian dari cincin penyimpanan. Tepatnya, itu adalah pakaian dalam milik Yun Feifei. Dia tidak ingat malam penuh gairah apa itu, tetapi dia dengan santai menyimpannya. Itu adalah satu-satunya benda di cincin penyimpanannya yang dipenuhi aura Yun Feifei. Melihat apa yang diserahkan Zhou Yu, wajah Gu Zifeng membeku, lalu langsung memerah. Ah, Taois yang malang ini. Melihat ini, Zhou Yu langsung terkejut. Kakak Gu, ada apa? Di usiamu sekarang, kau tidak akan tetap. Gu Zifeng memelototi Zhou Yu, lalu merebut pakaian itu dari tangannya dan berkata, aku adalah murid Sekte Tao dan harus menjaga kekuatan naga yang jangan sampai hilang. Haha. Zhou Yu terhibur dengan reaksi Gu Zifeng. Kalau begitu, saudara Gu, cepatlah lakukan teknik rahasia itu. Gu Zifeng memaksa dirinya untuk tenang dan dengan santai membentuk mantra. Tak lama kemudian, aura samar melayang naik dari pakaian Yun Feifei dan di bawah pengaruh mantra, berubah menjadi cahaya hijau yang terbang jauh. Gu Zifeng segera mengembalikan pakaian itu kepada Zhou Yu. Sementara itu, di wilayah lain di alam rahasia. Ini adalah gurun yang luas. Di padang pasir, angin dingin bertiup kencang, dan awan gelap menggantung rendah, menciptakan pemandangan yang sunyi. Di tempat seperti itu, dua kelompok tengah terlibat dalam pertempuran. Di antara orang-orang ini, mayoritas merupakan seniman bela diri alam kaisar dengan kultivasi yang tidak bisa dianggap remeh. Jika diperhatikan lebih teliti, satu pihak lebih unggul. Pihak yang terkepung memiliki dua sosok feminin yang mencolok. Mereka bagaikan dua hiasan terindah di gurun yang sangat dingin ini. Di antara wanita itu, salah satunya adalah Yun Feifei. Di depan Yun Feifei, ada gadis lain seusianya yang menahan serangan dari pihak lain. Namun ternyata, gadis ini terus-menerus kewalahan, berjuang untuk bertahan. Melihat ini, Yun Feifei menjadi cemas dan berteriak. Kakak Qin, berhentilah berkelahi, kalian semua pergi saja, jangan khawatirkan aku. Gadis yang disebut sebagai Suster Qin sebenarnya bernama Zhang Qin. Sebenarnya, Yun Feifei dan Zhang Qin tidak saling mengenal. Begitu Yun Feifei memasuki harta karun rahasia, dia mendapati dirinya terpisah dari Zhou Yu dan yang lainnya. Yun Feifei tahu bahwa dirinya hanya berada pada tahap kultivasi Saint Realm, tingkat terendah di alam rahasia ini. Jadi, dia segera bersembunyi. Dia yakin Zhou Yu pasti akan menemukan cara untuk menemukannya. Tetapi segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun Yun Feifei segera bersembunyi, dia tetap ketahuan. Orang-orang yang menemukannya adalah Zhang Qin dan teman-temannya. Tanpa diduga, Zhang Qin dan kelompoknya langsung mengenali Yun Feifei begitu mereka melihatnya. Saat itulah Yun Feifei mengetahui bahwa Laut Raja Surgawi telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk melenyapkan dia dan Jiang Xiuwu untuk selamanya. Namun Zhang Qin meyakinkan Yun Feifei, dengan mengatakan bahwa keluarga Zhang berbeda dari keluarga lainnya dan tidak akan mengikuti perintah Laut Raja Surgawi. Lebih jauh lagi, Zhang Qin menyarankan Yun Feifei untuk pergi bersama mereka, jika tidak, tinggal di sana hanya akan membawa bahaya. Meski hanya setengah yakin, Yun Feifei tidak punya pilihan lain dan pindah sementara bersama Zhang Qin dan kelompoknya. Namun segera setelah itu, mereka menghadapi kelompok lain. Keluarga Gong dari 3 keluarga Timur Laut.
Keluarga Gong sudah tidak akur dengan keluarga Zhang, dan saat mereka melihat Yun Feifei, mereka langsung mengepung kelompok Zhang Qin, menuntut Zhang Qin menyerahkan Yun Feifei. Zhang Qin menolak, yang mengakibatkan konfrontasi sengit. Pemimpin keluarga Gong, Gong Shaoji, memukul Zhang Qin dengan sebilah pedang, mendorongnya mundur lebih dari selusin langkah, sementara darah menetes dari mulutnya. Gong Shaoji mencibir dingin. Zhang Qin, jika kau tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bab 1460. Keluarga Gong. Wajah Zhang Qin penuh dengan kemarahan yang kelam. Gong Shaoji, apakah keluarga Gongmu benar-benar bersedia menjadi anjing penurut Laut Raja Surgawi? Apakah kau benar-benar berpikir Laut Raja Surgawi akan benar-benar mendukungmu? Gong Shaoji mencibir. Zhang Qin, itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Kau hanya perlu menyerahkan Yun Feifei kepadaku, mungkin, mengingat kita semua berasal dari 3 klan Timur Laut, aku mungkin akan membiarkan kalian semua pergi. Kalau tidak, mengingat kondisi keluarga Zhang saat ini, jika kalian semua mengalami masalah di sini, masa depan keluarga Zhang pasti akan hancur. Zhang Qin berteriak dengan marah. Gong Shaoji, bagaimana keluarga Zhangku akan berubah bukanlah urusanmu. Sekadar mengingatkan, Yun Feifei milik Zhou Yu. Apa menurutmu keluarga Gongmu sanggup menyinggung Zhou Yu? Mendengar ini, Gong Shaoji tertawa terbahak-bahak. Mungkin di luar, aku mungkin agak khawatir. Karena memang ada cukup banyak orang yang melindunginya. Tapi di sini, di harta karun rahasia, tidak ada yang melindunginya. Lagi pula, dari apa yang aku tahu, cukup banyak orang di harta karun rahasia ini yang menginginkannya mati. Apakah menurutmu dia masih bisa meninggalkan harta karun rahasia itu hidup-hidup? Mendengar ini, Zhang Qin menyadari bahwa kata-kata selanjutnya tidak ada gunanya. Gong Shaoji jelas telah menyelidiki berbagai faksi sebelum berani menyerang mereka. Memikirkan hal ini, cahaya tegas muncul di mata Zhang Qin. Orang-orang keluarga Zhang, dengarkan perintahku. Semua bergerak. Begitu Zhang Qin selesai berbicara, keempat ahli alam kaisar di belakangnya langsung bertindak tanpa ragu-ragu. Di belakang Gong Shaoji, ada juga 5 ahli alam kaisar yang menyerang dengan senyum dingin. Para ahli alam kaisar dari kedua belah pihak dengan cepat terlibat dalam pertarungan yang kacau. Melihat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul dari mata Gong Shaoji. Zhang Qin, sepertinya kau sedang aktif mencari kematian. Zhang Qin menjawab dengan dingin. Siapa yang akan mati masih belum pasti. Bersamaan dengan itu, kedua sosok mereka berkedip hampir bersamaan. Saat berikutnya, 2 serangan dahsyat saling berbenturan dengan keras. Ki sejati yang dilepaskan oleh Zhang Qin dan geng pedang Gong Shaoji bertarung dengan sengit. Meski keduanya belum mencapai level alam kaisar, kekuatan yang dihasilkan pertarungan mereka tidak kalah dengan para ahli alam kaisar. Di samping mereka, hanya Yun Feifei yang berdiri sendiri, tidak ikut serta dalam pertempuran. Dia menyaksikan pertarungan Zhang Qin dan Gong Shaoji dengan cemas. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa seiring berjalannya waktu, Zhang Qin mulai mengalami kerugian. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zhang Qin, yang belum lama dikenalnya, mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Hatinya dipenuhi rasa cemas, tetapi dia tidak berani berbicara karena takut akan mengganggu Zhang Qin. Tak lama kemudian, setengah jam telah berlalu. Selama setengah jam ini, pasukan dari kedua belah pihak telah bertempur hingga mencapai titik puncaknya. Setiap orang pernah mengalami cedera, sedikit banyak. Pada saat ini, keempat ahli alam kaisar dari keluarga Zhang tiba-tiba berteriak dengan sedih. Menghadapi pengepungan 5 ahli alam kaisar dari keluarga Gong, salah satu ahli alam kaisar dari keluarga Zhang akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan terluka parah. Keluarga Zhang sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dengan kejatuhan ini, tekanan pada 3 orang yang tersisa meningkat tajam, menyebabkan mereka segera mulai mundur. Melihat ini, Gong Shaoji tersenyum muram. Dia menatap Zhang Qin di depannya dan berkata, Zhang Qin, sepertinya keluarga Zhangmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebentar lagi, kau akan menyaksikan mereka mati satu persatu di depan matamu. Menghadapi ejekan Gong Shaoji, wajah Zhang Qin muram, tetapi ia tetap diam. Namun, niat membunuh dalam serangan telapak tangannya semakin kuat. Setiap serangan telapak tangan ditujukan langsung ke bagian vital Gong Shaoji. Melihat ini, kilatan jahat tampak di mata Gong Shaoji. Kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Bersamaan dengan itu, pedang di tangan Gong Shaoji tiba-tiba mengeluarkan cahaya gemilang dari geng pedang. Kekuatan geng pedang ini langsung meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bang! Pedang ini datang dengan cepat dan tak terduga, menembus ki sejati pelindung Zhang Qin dalam sekejap. Zhang Qin mengeluarkan erangan kesakitan. Lalu seluruh tubuhnya terlempar mundur. Darah berceceran dari lengannya yang indah. Melihat ini, Gong Shaoji menjadi semakin bersemangat. Bersamaan dengan itu,
Tangannya tidak pernah berhenti bergerak. Sebaliknya, saat Zhang Qin terpental, Gong Shaoji menyerbu maju dengan pedangnya. Ini disebut menyerang selagi besi masih panas, mengambil keuntungan untuk menghabisinya. Gong Shaoji bermaksud melumpuhkan Zhang Qin sepenuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam sekejap, Gong Shaoji muncul di atas kepala Zhang Qin. Sambil menyeringai ganas, dia mengangkat pedangnya dan menebas dengan keras. Melihat ini, ekspresi gila melintas di mata Zhang Qin. Dia langsung menggigil lalu memukul dadanya dengan keras dan menyemburkan darah esensi dalam jumlah besar. Saat berikutnya, Zhang Qin mulai membentuk segel dengan tangannya. Darah esensi itu secara aneh berubah menjadi pedang kecil berwarna darah, yang kemudian mulai terbakar. Namun, itu bukan api, melainkan fluktuasi energi, yang juga memancarkan aura destruktif. Melihat ini, pupil mata Gong Shaoji menyipit liar. Tanpa berpikir panjang, dia mencabut pedangnya dan mundur dengan kasar sambil berteriak dengan marah. Zhang Qin, kau wanita gila, apakah kau sudah gila? Sebagai orang luar, kau benar-benar rela mengeluarkan darah esensimu dan menggunakan teknik rahasia pedang darah matahari terbenam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.